Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Navaran Motor. Eh, ini adalah salah satu mesin Honda ya yang dipakai pada mobil Stream ya. Dan kali ini saya akan memberikan info atau pembelajaran ya yang mungkin belum paham atau belum tahu atau belum pernah mendengar ya. Jadi di sini untuk mesin tipe ini menggunakan mesin berjenis karakter pakai map sensor ya, nggak pakai airflow. Jadi kebanyakan mesin yang digunakan itu ada yang pakai map sensor, ada yang pakai MAF. Map sama MAF beda ya. Kalau map itu MAP, map sensor ya. Jadi map sensor itu kepanjangannya manifold absolute pressure ya. Jadi kalau airflow itu MAF itu mass airflow ya. Jadi beda. Untuk pengejaannya hampir mirip ya, tapi sebenarnya beda. Jadi ini ada dua tipikal mesin yang berbeda ya. Jadi kalau BMW itu pakainya mass airflow, kalau yang dipakai Honda itu map sensor ya. Jadi perbedaannya di sini ya. Ini tipikal mesin yang MAF, mass airflow. Dia tuh aliran udara ya. Jadi yang diukur tuh massa atau aliran udara ya. Terus kalau yang di ini, yang di Honda itu yang diukur kevakuman atau manifold absolute pressure ya. Itu untuk sensornya di dalam ya, di dalam sini ya dia ya. Nah ini kelihatan sensornya. Jadi ini ya map sensor ya. Nah, jadi dia ya yang diukur adalah kevakuman di intake. Tapi kalau untuk yang mass airflow itu udara yang mengalir. Jadi beda ya, udara yang sama-sama udara sebenarnya sih yang dia ukur sih. Cuman perbedaan secara mendasarnya ini untuk sensornya map sensor manifold absolute pressure. Kalau yang di sini ini ya. Nih sensornya yang gede. Jadi menurut bahasa Jerman yang saya pelajari itu ada dua versi mesin ya, atau versi yang pada umumnya dipakai ya. Dia map sensor sama mass airflow. Jadi itu map sensor itu tekanan udara yang diukur, tapi kalau yang mass airflow itu aliran udara. Menurut bahasa Jerman itu Drang. Drang itu aliran ya bahasa Jerman katanya sih. Terus kalau yang tekanan itu apa? Coba nanti saya tak pelajarin lagi ya. Jadi ini perbedaan yang paling mendasar dari engine ya, sistem engine management ya. Jadi ada dua perbedaan mendasar ya. Kadang kan, loh kok ini nggak ada ini ya sensor yang di setelah air filter ya, atau setelah filter udara kok nggak ada ya. Nah kita cari-cari nggak ada, karena dari sistemnya aja beda ya, beda. Yang diukur itu beda ya, intinya beda yang diukur ya. Kalau absolute MAP mass absolute pressure, manifold absolute pressure, sama mass airflow ya. Jadi itu tipikal mobil yang berbeda dan analisanya kita juga berbeda biasanya. Untuk sensor map sama mass itu jarang sekali rusak ya, jarang sekali rusak. Kalau rusak untuk pendeteksi awalnya gimana? Nah kalau pendeteksi awalnya itu biasanya mobil terasa berat, satu mobilnya terasa berat. Terus yang kedua, asap yang dia keluarkan itu cenderung
berwarna hitam pekat. Coba kita spill untuk ini ya, gas-gasannya seperti apa ya. Nah, kalau ini cenderung rada putih ya. Nah, kalau cenderung rada putih itu biasanya bisa dari apa namanya, pembakaran yang kurang sempurna, ataupun bisa dari oli yang masuk ke ruang bakar, itu bisa seal klepnya bermasalah, ataupun di ring pistonnya bermasalah ya. Jadi itu perbedaan mendasar yang perlu diketahui ya. Mungkin kalau yang sudah jago atau mekanik-mekanik yang sudah handal itu tutorial atau pembelajaran seperti ini tuh nggak begitu penting buat dia. Tapi ini saya khususkan buat anak-anak yang intinya lagi mau proses belajar, atau baru mengetahui tentang permesinan, atau dia suka ngoprek mesin. Paling tidak kita tahu dasarnya ya, jadi tahu perbedaannya. Setelah kita tahu dasarnya, tahu perbedaannya, kita bisa menyimpulkan kira-kira tuh untuk permasalahannya dari apa tuh. Nanti kita analisanya bisa sesuai yang diharapkan, seperti itu. Jadi itu perbedaan kecil ya, kecil sekali perbedaannya ya. Jadi sensornya aja beda. Ini jangan salah ya. Ini manifold absolute pressure. Kalau yang ini mass airflow ya. Mass airflow ya. Ini mass airflow-nya ini. Sama-sama mesin pembakaran internal, tapi untuk sistem engine manajemennya dia berbeda. Ya, untuk secara gambarannya sih umumnya sih sama ya. Kalau yang ini dia sudah pakai crankshaft sensor sama camshaft sensor. Ini juga sudah pakai crankshaft sensor sama cock sensor. Ini di bawah ya, sama ini. Ini untuk cam sensornya di sini ya. Di situ ya, kelihatan nggak ya. Terus untuk cock sensornya itu ada kabel yang ke bawah itu satu, itu dia untuk cock sensornya ya. Jadi sama-sama pakai sensor kerkasnya, cuman yang membedakan itu di letak untuk sensor map sama mass airflow-nya. Terus di sini juga ada sensor IAT. IAT itu indeks air temperatur ya. Jadi temperaturnya indeks juga diukur, terus untuk pressernya di manifold juga diukur, itu ada. Tapi kalau untuk yang memakai mass airflow dia nggak pakai ya. Jadi dia langsung filter box, sensor itu langsung ke intake manifold, terus udah nggak ada IAT-nya, intake air temperaturnya dia nggak ada ya. Jadi itu perbedaan secara mendasar saja ya sebenarnya ya. Kalau mekanik yang jago pasti sudah tahu. Kalau ya saya diketawain biasanya kalau membahas hal yang simpel seperti ini ya. Ini bagi pemula-pemula yang masih pengen belajar tentang engine management, terus nanti untuk kedepannya biar kalau kita ada problem atau kalau kita ada kendala, kita lebih ini ya, memudahkan kita untuk analisa ya. Jadi itu antara mass airflow sama map sensor ya. Dan tipe kedua tersebut itu yang sampai sekarang masih sering dipakai. Tapi khususnya untuk yang sekarang itu biasanya yang sering dipakai itu ya yang MAS ya. Bukan MAS kok, MAS. MAF airflow ya. Jadi MAF sensor ya, bukan MAF tapi MAF, bukan MAP. Jadi membedakannya MAP sama MAF. Kadang-kadang ini ya salah penyebutan ya. Mungkin itu kiranya kita sarapan dulu pakai ini sate kere. Oke, thank you yang sudah
berkenan menyimak ya, ikuti terus untuk channel kita. Terima kasih.